Bismillahirrahmanirrahim. Kental banget. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam hari ini kita prepare untuk mendampingi tamu yang akan belajar menyembelih ke RPH dan mengecek beberapa bilah yang akan kita bawa. Beberapa bilah itu biar peserta menguasai teknik-teknik sembelihan dan menguasai bilah dengan berbagai ukuran. Kalau sensasi dirasakan biasanya kalau sudah tenang pembawaan menyembelihnya, insya Allah dia tahu sensasinya dari material baja-baja macam-macam. Nah, ini ada satu yang model Candung Patimura, full galis sono keling, peksi dalam dipin, pakai dural, simit meeting dipin. Ini sudah nggak kehitung berapa ekor sapi yang sudah disembelih. Terus sudah alhamdulillah memberikan pelayanan atau sip lah intinya, walaupun ujungnya ini cetek natap gitu kan. Itu wajar bagi pemula ketika gaya dorik pas ke bawahnya natap, itu sangat wajar karena pasti padahal 30 cm. Nah, itu pasti belum bisa menguasai teknik cara misalkan dorik gitu ya. Seret kok kita luas enak ya dilihatnya, tapi pada prakteknya di lapangan pasti mengalami kesulitan dan kendala tentunya. Nah, ini ada sedikit spot-spot karat ya, bintik-bintik spot karat di kiri kanannya akan kita bersihkan, akan kita lap. Pertama dipersiapkan dulu tempatnya. Ini pisau-pisau gacoan yang biasa kita bawa ke RPH untuk dipakai. Jadi kadang bawa tamu 2 sampai 4 orang itu ya kita bawa pisau dan goloknya juga lumayan banyak biar itu tadi menguasai. Pertama yang perlu kita persiapkan tempat tatakan. Nah, ini batu asahan nggak kita pakai, batu asahan gunung. Terus kita kali ini menghilangkan ini, jadi tutorial menghilangkan spot karat pada bilah baja bekas. Nah, ini kan ada bintik-bintik tuh kiri kanannya. Ini materialnya baja bearing US model Candung Patimura. Sudah banyak dipakai, banyak korbannya ini sudah. Dengan cara menghilangkan spot karatnya dengan cara ini, pakai asahan dari kertas gosok. Kebetulan waktu kita buat dulu itu yang ini grade-nya 320 dan yang ini 240. Yang ini ada agak sobeknya. Jadi kita pakai yang 240, tapi sudah beberapa kali dipakai tentunya. Ini sudah beberapa kali dipakai. Seperti ini ditatak no, dicari no tempat sing nyaman, aman, tentu nyaman dan aman dan nyaman. Ini sabuk Betawian. Jadi kita mendampingi totalitas juga memberikan seragam, artinya memberikan pinjaman seragam dari mulai atas hingga bawah. Terus nanti finishingnya dengan strobing tentunya pasti itu. Terus pengairannya dengan ini alat semprot apa itu, setrika. Nah, kita semprotkan ke permukaannya ini ya. Ini bisa dipesan di Gubuk GSN untuk ini, tapi sementara kita belum nyetok jadi inden. Untuk yang ukuran jumbo di logo GSN guys, ini dalam logonya di laser. Mau misalkan pesan tatakannya nanti di sana beli sendiri ukuran grade yang diinginkan boleh. Mau minta grade berapa gitu boleh. Mau ukuran sedang, medium ukuran segini, atau ukuran jumbo juga bisa. Sementara kita belum nyetok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita hilangkan spot karatnya dan mudah-mudahan bisa
tuntas juga sekalian tajamnya. Jadi begini, seperti mengasah seperti biasanya. Nah, kita hilangkan spot karatnya karena ini lama dipakai, mungkin lembab, mungkin juga saat disarungkan, dimasukkan itu dia posisi tidak kering ngelapnya, dan ini lupa tidak dikasih krim oles bilah. Kalau seandainya dikasih krim oles bilah pada waktu itu, kita ready stok untuk yang ukuran kecil juga ukuran sedang. Wanginya yang terbaru sari apel, buka wangi ya, lali paling gak dicampuri sari apel. Oke, lanjut kita asah. Ini cara mengasahnya tidak bersudut dulu karena menghilangkan spot-spot karat, bintik-bintik korosi atau karat yang ada di permukaan bilah. Jadi tidak, sasarannya ini tidak mempertajam dulu, tapi menghilangkan karat-karatnya dulu, baru nanti. Nah, kalau sudah sedikit kering kita semprot lagi. Ini lebih aman hasilnya, nyatin serat, satin serat, tidak beset-beset. Nah, untuk tatakan sendiri kan seperti ini ya, mau ditaruh di meja, yang penting bawahnya dikasih sesuatu yang tidak mudah bergerak. Nah, ini kan darurat ya, kita biar ambil gambar untuk rekamannya biar dapat dan biar terlihat semuanya produk kami. Jadi posisinya darurat. Ini sebenarnya kurang nyaman sih, kurang nyaman seperti ini. Yang pas itu kan ukuran segini posisinya, enak. Ini kan agak sedikit nyondong ke depan saya, tapi kalau ini untuk mempertajam, insya Allah menghilangkan spot karat, insya Allah lebih mudah daripada mempertajam. Jadi tidak semuanya karatan, kita posisinya ngeflat karena tujuan utamanya adalah menghilangkan spot karat. Nah, ini sudah mulai kan hilang, tinggal di mata bilahnya ini ada sedikit. Jadi SOP penyembelihan diterapkan dengan baik. Cara membawa, mencabut, baik sebelum dan sesudah menyembelih itu harus betul-betul diterapkan. Terus mencuci bilah juga tidak boleh dipegang. Ini saya memegang ini karena diasah ya, saya jarang, hampir tidak pernah saya memegang begini, tidak pernah. Untuk bilah itu tidak pernah saya pegang. Jadi kalau mengetes saya pakai kertas, tisu, dan kresek. Tapi kalau untuk mengasah saya raba, saya pegang. Oke. Dicari mana yang karatan, yang masih ada bintik-bintik karatnya, lalu di amplas. Karena ini mungkin sudah halus ya, tidak terlalu menggerus gitu loh, tapi lebih aman. Coba baliknya dulu, sisi baliknya biar ketemu rata. Gandung Patimura. Mantap dah. Rapi loh ini, bilahnya itu rapi, jadi meskipun tempat tradisionalnya lebih tidak terlihat tempaan, bekas tempaannya, karena ya finishingnya itu tadi, saat finishingnya yang tentunya yang perlu diperhatikan.
Oke, kita coba lap, kita cek mana yang masih ada bintiknya, baru kita hajar lagi nanti. Seperti ini hasilnya, begini mudah. Itu untuk menghilangkan spot karat, dan juga mempertajam juga bisa, mempertajam juga bisa gitu. Untuk gridnya saya belum cek di pasar, nanti yang ada stoknya grid apa saja gitu. Barangkali pengen yang halus. Sebenarnya tingkat kehalusan sama saja sih menurut saya. Artinya di grid 1000 sudah bisa slice tisu, di grid 3000 bisa slice tisu, grid 12.000 juga sama. Jadi yang membedakan apanya kan gitu, membedakan apanya. Sama-sama bisa slice tisu, mending lebih aman di grid 3000. Ini tujuannya tadi ini untuk menghilangkan bintik-bintik karat ya. Sekalian coba nanti kita pertajam kembali agar nanti malam bisa dipakai. Yang membedakan adalah sensasinya. Kita lihat sudah hilang untuk bintik-bintik, spot-spot karatnya sudah hilang. Seperti ini hasilnya. Oke, tinggal kita cek ketajamannya di stropping seperti biasa, sudut kemiringannya. Kelihatan ya, cara men-stropping saya seperti ini masih sama. Yang biasa kita pakai di RPH, ketajaman di slice tisu. Slice tisu. Masih belum ada. Tadi itu saya perhatikan di mata bilahnya itu ada spot karat, sehingga ini sedikit perlu kita rapikan dulu dengan sharpening fine cut. Nah, kerasa di bagian yang tadi mata bilahnya karatan itu ada krek-kreknya, tipis-tipis. Kita rapikan, lalu kembali kita stropping. Stropping ini alat wajib yang harus dimiliki oleh seorang eksekutor handal. Jadi untuk mengasah dengan media apapun, dengan batu, dengan kertas gosok, dengan amplas dibentuk apapun, dengan mesin BG itu, ataupun dengan honing sharpening, tetap finishingnya dengan stropping. Ini alat wajib agar mendapatkan ketajaman yang halus. Nah, ini perhatikan, sudah sangat halus, lembut, terpotong, masya Allah. Dan ini sudah enggak kehitung. Kembarannya ini masih ada itu 2, atau yang ini juga bisa dimahar. Jadi gacuan-gacuan kami yang dipakai belajar dari sahabat-sahabat GSN ini memang kita pajang, artinya kita jual. Ada yang mau dipakai aja, terus ada yang memahar ya silahkan gitu. Orang butuh kita bantu. Kalau ini sudah nggak kehitung ini berapa puluh ekor, dan baru turun ke asahan amplas baru satu kali ini. Dari udah lama banget ini, sudah lama banget. Banyak yang sudah nyoba. Jadi kalau gonta-ganti pilah nanti jadi handal, nggak cuman strike modelnya, nggak cuman Betawian, tapi juga model seperti ini. Oke.
model strike ayo, model apapun ayo, insya Allah akan menjadi eksekutor yang handal. Bilah apapun, ukuran berapapun siap. Tuh. Yang terpenting tahu ketajaman, standar ketajaman. Jangan main siap aja. Kalau siap aja, saya pernah pakai material VG10 tapi bukan produk GSN, disuruh mereview. Saya oke aja karena produk GSN yang VG10 luar biasa. Tapi ternyata setelah saya coba menyembelih, saya ngoyo bukan main. Berat menyembelihnya, ngoyo. Nah itu ternyata ketajamannya tidak sesuai ekspektasi. Ini ketajaman sudah sangat tajam ya, sudah siap dipakai. Nah seperti itu. Untuk menghilangkan spot-spot karat dan mempertajam, cukup dengan satu kertas gosok ini. Bisa dipesan untuk saat ini inden dulu, ukuran jumbo ataupun ukuran medium. Mudah-mudahan bermanfaat tayangan ini. Dan akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.